Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita bikin video edu series terkait dengan salah satu postingan dari seorang teman gitu ya di sosial media yang sempat saya baca, dan pagi ini kita bikin edu series sambil olahraga. Nah, teman-teman bisa lihat latar belakang saya adalah Tugu Kujang, salah satu simbol di Kota Bogor, dan kita hari ini mau bicara tentang satu postingan. Nah, kita bahas satu postingan yang kita mau bahas bener atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Jadi saya membaca satu postingan di Facebook yang ditulis oleh salah seorang teman di industri asuransi juga, yang bilang bahwa asuransi jiwa adalah solusi utama dalam hal metode penanganan risiko. Nah, ini menarik nih. Ini kita bercerita sehari ini mengenai manajemen risiko atau risk management. Apakah benar sih pernyataan bahwa asuransi jiwa adalah solusi utama untuk metode menangani risiko? Nah, oke, sambil jalan pagi kita akan bahas gitu ya teman-teman. Yuk kita jalan lagi, kita bahas satu persatu. Apa sih sebenarnya metode menangani risiko itu? Apakah benar cuma pakai asuransi jiwa gitu ya? Yuk kita jalan lagi, kita lihat suasana Kota Bogor di pagi hari. Oke teman-teman, nah kalau kita tadi bicara soal benar nggak asuransi jiwa sebagai salah satu pintu utama ya, kunci utama untuk manajemen risiko, maka kalau kita bicara soal metode menangani risiko, sebenarnya ada dua metode menangani risiko itu. Pertama, prosesnya namanya risk control. Namanya juga risk control, jadi dia berfungsi untuk mengontrol risiko gitu ya. Terus yang kedua namanya risk itu kan ASI ya, risk financing. Jadi memfinance risiko. Apa itu perbedaan antara risk control dan risk financing? Tentu saja kalau risk control tidak terkait langsung dengan biaya, kalau risk financing akan terkait dengan biaya. Nah, apa-apa saja proses yang termasuk dalam risk control dan risk financing? Oke, nanti kita akan bahas satu-satu sambil kita jalan lagi. Jadi apa sih yang termasuk di dalam risk control, apa yang termasuk di dalam risk financing? Oke, yuk kita nikmatin lagi Kota Bogor. Di background ini adalah Kebun Raya Bogor yang sekarang masih ditutup. Yuk teman-teman, kita jalan lagi. Nah teman-teman, kita sudah sampai di daerah Pasar Bogor. Wow, ribut banget ya. Nah, tadi kan kita bicara metode menangani resiko. Itu ada dua macam, jadi satu risk control dan satu risk financing gitu. Nah, karena sekarang kita bicara soal risk control terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya pekerjaan yang dilakukan di dalam risk control gitu kan? Jadi dalam risk control kita ada 4 pekerjaan sebenarnya yang kita lakukan. Jadi apakah asuransi ada di dalam situ? Yuk kita lihat. Pertama adalah kalau kita bicara risk control, kita bicara soal namanya risk avoidance. Nah, apa sih risk avoidance? Namanya juga avoid itu menghindar gitu ya. Jadi kita bicara menghindari risiko yang tidak perlu. Jadi risiko-risiko yang bisa kita hindari itu ya kita hindari gitu. Contohnya misalnya gini, Anda tidak bisa berenang gitu. Terus kemudian karena Anda tidak bisa berenang, ya supaya tidak tenggelam maka Anda jangan berenang gitu. Atau kalau misalnya bepergian memakai kapal laut atau di perahu gitu ya, Anda harus pakai pelampung karena Anda tidak bisa berenang. Itu yang dinamakan sebagai proses risk avoidance. Jadi menghindari resiko yang tidak perlu supaya tidak perlu terjadi gitu kira-kira. Nah, itu bahkan tidak melibatkan biaya gitu kan. Jadi kita di contohnya Anda tidak bisa berenang, ya jangan berenang, itu risk avoidance gitu ya, untuk menghindari resiko tenggelam. Terus yang kedua kalau kita bicara risk control adalah loss prevention. Jadi mencegah terjadinya resiko. Contohnya misalnya begini, memasang tulisan no smoking di pom bensin, itu adalah loss prevention atau risk prevention gitu ya. Jadi sesederhana itu, hanya memasang tulisan no smoking gitu, atau memasang fire alarm
gitu. Alarm kebakaran kalau di hotel atau di rumah-rumah itu kan biasanya juga pasang alarm di mana kalau terjadi asap itu alarmnya bunyi. Nah, itu termasuk di dalam risk prevention gitu. Jadi mencegah terjadinya resiko atau mencegah terjadinya kerugian. Terus hal lain misalnya seperti yang saya lakukan hari ini gitu ya, olahraga pagi itu adalah termasuk loss prevention. Itu hampir tidak ada biaya sebenarnya, karena itu adalah mencegah kita sakit, kita melakukan kegiatan olahraga. Nah, itu ada dua, risk avoidance dan loss prevention. Masih ada dua lagi. Nah, dua lagi akan kita bahas next sambil kita jalan, sambil kita menikmati udara Bogor pagi hari. Di belakang saya adalah Gunung Salak di sekitar Pasar Bogor. Yuk kita teruskan perjalanan kita pagi hari ini. Kita akan bahas dua lagi proses risk control gitu ya, apa aja. Yuk kita jalan. Oke teman-teman, nah sekarang kita lanjutin. Saat ini saya sudah duduk di salah satu bangunan yang penuh kenangan buat saya. Ini adalah kantor pos Kota Bogor. Buat teman-teman yang mungkin membaca Laskar Pelangi atau menonton film Laskar Pelangi, ini juga satu gedung yang bersejarah yang diceritakan di dalam novelnya Andrea Hirata, itu di mana si tokoh Ikal itu pernah kerja di kantor pos Bogor gitu ya, sampai akhirnya dia dapat beasiswa dan bisa sekolah di luar negeri. Nah, ini juga gedung penuh kenangan buat saya karena setiap bulan saya ngambil wesel. Pada zaman waktu itu mengirim uang masih pakai wesel dan saya ngambil uang di sini gitu teman-teman. Jadi ini gedung yang cukup bersejarah gitu ya. Nah, kita lanjutin. Tadi kan kita bicara soal risk control ya, di mana risk control tuh kita ada 5 sebenarnya, ada 5 tindakan. Pertama adalah risk avoidance, kemudian loss prevention. Risk avoidance tadi menghindari, misalnya kita nggak bisa berenang ya jangan berenang supaya tidak tenggelam. Kemudian loss prevention itu misalnya menulis no smoking di pom bensin, kemudian memasang alarm kebakaran gitu, alarm asap di bangunan supaya nanti kalau terjadi kebakaran sebelum terjadi kebakaran kita sudah tahu gitu. Itu loss prevention. Terus yang ketiga namanya loss reduction. Loss reduction itu adalah atau risk reduction adalah metode untuk mengurangi besarnya kerugian kalau terjadi risiko. Misalnya kita membeli alat pemadam kebakaran gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman lihat lagi di pom bensin itu suka ada alat pemadam kebakaran yang besar gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah loss reduction. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran, kerugiannya tidak menjadi jauh lebih besar karena sempat dipadamkan. Kemudian kalau teman-teman lihat di dalam strategi penanganan bencana ada namanya strategi mitigasi gitu, dimana seperti kalau misalnya di pesisir gitu ya, di pantai itu suka ada tulisan arah evakuasi gitu. Nah, itu namanya strategi mitigasi. Itu juga sebagai satu langkah untuk risk atau loss reduction gitu. Jadi tadi risk avoidance, loss prevention, loss reduction. Terus kemudian yang keempat adalah non-insurance transfer. Jadi transfer resiko tanpa asuransi. Contoh misalnya begini, punya usaha gitu ya, yang dimana usahanya itu ada memerlukan lahan. Dan karena kita nggak punya lahannya, maka kita sewa lahan itu. Untuk memperkecil resiko sewa lahan dinaikkan di tengah jalan gitu ya. Terus kemudian sewa lahan dinaikkan secara semena-mena harganya gitu ya. Terus kemudian juga menjaga supaya misalnya nih usaha diproyeksikan dalam 5 tahun sukses, ternyata butuh waktu lebih gitu kan, maka kita perlu melakukan kontrak jangka panjang. Nah, itu yang disebut sebagai non-insurance transfer, di mana kita melakukan kontrak jangka panjang untuk mengurangi atau memanage resiko yang mungkin terjadi gitu ya teman-teman. Oke, udah 4 nih. Nah, yang terakhir adalah namanya segregasi. Nah, segregasi itu adalah pemecahan, namanya juga disegregasi kan. Contoh misalnya begini, kalau misalnya ada suatu acara di luar kantor di mana memerlukan seluruh petinggi kantor datang gitu ya, maka harus diatur sedemikian rupa supaya direktur dan wakil direktur itu tidak berangkat berbarengan dengan moda transportasi yang sama. Atau misalnya kayak presiden dan wakil presiden, nggak mungkin presiden dan wakil presiden
berangkat dengan pesawat yang sama menuju satu tempat yang sama pada jam yang sama, itu nggak boleh. Itu yang disebut sebagai segregasi gitu. Jadi kita memilah supaya tidak terjadi risiko. Nah teman-teman, itu tadi yang kita sebut sebagai risk control. Jadi ada 5 risk control dan ternyata asuransi tidak ada di situ gitu. Jadi kalau tadi dibilang apakah asuransi adalah kunci utama atau solusi utama, ternyata enggak juga, karena di dalam risk control ada 5 tidak masuk di dalamnya asuransi, yaitu tadi risk avoidance, loss prevention, loss reduction, non-insurance transfer, dan segregasi. Nah, itu kita baru ngomong risk control. Ada 5 langkah atau 5 cara. Ternyata ada cara lain, gitu, yaitu risk financing atau membiayai risiko, gitu ya, atau mengeluarkan biaya untuk menangani risiko. Nah, apa saja yang termasuk di dalam risk financing? Itu ternyata masih ada 3 langkah yang kita bisa lakukan. Nah, apakah asuransi ada di dalamnya dan apakah asuransi adalah kunci utama? Kita lihat setelah kita jalan-jalan lagi. Kita teruskan perjalanan kita. Kita sekarang menuju ke arah Istana Bogor. Yuk, sambil kita jalan, nanti kita lihat apa sih risk financing. Yuk, kita terusin perjalanan kita. Nah, teman-teman bisa lihat di latar belakang saya adalah Istana Bogor. Tadi ada beberapa rusa yang lagi berjemur cari makanan gitu ya, teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan teruskan. Tadi kalau kita bicara risk control tadi ada 5 langkah. Ada risk avoiding, prevention, reduction, non-insurance transfer, dan segregasi. Itu ada di dalam risk control. Nah, ada satu lagi namanya risk financing. Apa aja pekerjaan di dalam risk financing? Yaitu ada 4 gitu ya. Pertama adalah risk retention. Nah, risk retention itu contohnya adalah misalnya di dalam perjanjian biasanya ada resiko yang kita tanggung sendiri, itu namanya risk retention gitu. Nah, di dalam proses risk retention itu ada biaya memang biasanya. Jadi kalau terjadi resiko kita harus bayar sendiri gitu. Misalnya kalau teman-teman punya asuransi mobil gitu ya, terjadi kecelakaan, maka teman-teman menanggung sebagian sendiri gitu. Terus yang kedua adalah credit arrangement. Jadi ada namanya credit arrangement. Di dalam credit arrangement itu juga melibatkan biaya untuk menanggulangi resiko atau manage resiko. Yang ketiga ada namanya risk financing. Nah, apa itu risk financing? Contoh begini. Teman-teman mungkin tahu proyek MRT di Jakarta, di mana proyek MRT itu melalui daerah yang memang rawan banjir, dari mulai Sudirman Blok M sampai bukan Blok M ya, agak maju sedikit ya. Dari Sudirman itu sampai ke Tamrin itu adalah daerah yang rawan banjir, di mana kalau terjadi hujan lebat itu sering terjadi banjir. Oke. Orang yang membangun stasiun MRT atau manajemen MRT tahu bahwa daerah itu rawan banjir. Kalau misalnya terjadi banjir, pilihan mereka hanya 2 gitu ya, menanggungkan resiko banjir itu atau akibat ekonomi karena banjir itu kepada perusahaan asuransi, atau melakukan hal lain gitu ya. Nah, perusahaan asuransi akan menilai gitu. Kalau dilihat daerah situ banjir itu pasti terjadi kalau terjadi hujan. Dan di Indonesia itu hujan itu hampir dipastikan selalu terjadi gitu. Maka perusahaan asuransi akan ngecas premi yang sangat mahal karena kejadiannya hampir pasti terjadi, resikonya udah pasti hampir pasti juga terjadi gitu. Makanya preminya akan jatuhnya mahal banget, dan itu menjadi tidak affordable buat manajemen MRT yang mengelola jalur MRT itu. Maka apa yang mereka lakukan, mereka punya pilihan namanya risk financing. Apa yang mereka lakukan adalah mereka membeli pompa. Alih-alih mereka menanggungkan itu kepada perusahaan asuransi yang jadinya akan mahal, mereka melakukan langkah lain namanya risk financing, yaitu dengan membeli pompa. Jadi kalau misalnya terjadi banjir dan airnya itu masuk ke rel misalnya, mereka cukup pompa. Dan membeli pompa itu jauh lebih murah daripada membayar premi asuransi.
gitu. Dan itu yang disebut dengan risk financing, itu salah satu contoh gitu. Nah, sudah 3 kan, jadi ada apa namanya tadi, risk retention, kemudian credit arrangement, dan risk financing. Nah, yang terakhir ini baru kita ngomong yang namanya asuransi. Nah, jadi asuransi ini adalah satu dari 9 langkah manajemen risiko. Jadi 1 dari 9. Jadi kalau disebut kunci utama ya tidak tepat ya gitu ya, karena dia hanya 1 dari 9. Nah, kenapa harus pakai asuransi? Kapan asuransi itu cocok dipakai? Asuransi cocok dipakai untuk kejadian yang sekali-sekali aja terjadinya, dan terjadinya tanpa diduga, artinya tidak bisa diramalkan kapan terjadinya, tapi sekali kejadian dampak finansialnya itu besar banget. Nah, itu baru kita bisa bicara bahwa apa namanya, asuransi itu menjadi penting gitu. Jadi asuransi itu juga ada penggunaan khususnya. Itu tadi saya ulang. Jadi kapan Anda perlu punya asuransi adalah ketika Anda punya satu resiko, di mana resiko itu tidak tahu kapan terjadinya, tapi kalau resiko itu terjadi, dampak finansialnya besar banget. Contoh ya misalnya kematian seorang pencari nafkah utama, itu kejadiannya kita nggak pernah tahu, tapi begitu itu terjadi, dampak finansialnya tinggi. Sakit, itu juga sama. Begitu masuk rumah sakit karena COVID, habis 400 juta. Nah, dampak finansialnya tinggi. Kalau Anda nggak bisa cover dampak finansialnya itu, atau tidak bisa absorb dampak finansial itu, maka Anda perlu namanya punya asuransi. Nah, itu tadi ya, ada 9 metode penanganan risiko. Kita bahas kesimpulannya sambil jalan lagi. Kita akan teruskan perjalanan mengelilingi Kebun Raya Bogor ini. Yuk, kita jalan lagi yuk. Nah, oke teman-teman, jadi sudah terjawab ya statement tadi mengenai bahwa asuransi itu ternyata bukanlah kunci utama dari sebuah proses manajemen risiko, tapi tetap menjadi 1 dari 9 proses yang harus dijalani ketika kita melakukan manajemen risiko. Nah teman-teman, apakah memiliki asuransi itu suatu keharusan? Tentu tidak gitu ya. Siapa saja sih sebenarnya orang yang sebenarnya kalau dia ditawarin asuransi dan dia harus dengan tegas menjawab tidak, adalah pertama adalah orang-orang yang memang hidupnya tidak punya risiko gitu. Jadi karena tidak punya risiko, ya ngapain dia harus punya namanya manajemen risiko, salah satunya dengan asuransi gitu ya. Dan yang kedua, sebelum masuk yang kedua, jadi yang tidak, orang saya maksud tidak punya risiko itu misalnya ya dia mungkin tidak akan sakit gitu ya, dia sedemikian hebat tubuhnya sehingga dia tidak akan sakit gitu ya, dan dia selalu siap dengan uang untuk itu gitu ya. Terus yang kedua, orang-orang yang memang sudah super kaya. Orang-orang super kaya itu adalah orang-orang yang seberapapun biaya yang timbul karena risiko, dia bisa absorb. Misalnya kayak sekarang, misalnya zaman COVID gitu ya, dia ada salah satu anggota keluarganya atau dia sendiri sakit gitu ya, dimana misalnya sekali sakit itu membutuhkan biaya sampai katakan 400-500 juta gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah tahu bahwa perawatan untuk COVID itu mahal banget, dan tidak semua ditanggung negara dan tidak otomatis ditanggung negara, dan dia bisa mengabsorb biaya itu, tidak mempengaruhi kekayaan dia, ya dia tidak perlu asuransi gitu. Nah cuma baliknya, jadi buat teman-teman yang merasa bahwa hidupnya juga akan mengalami satu resiko, apapun itu resikonya, ya jatuh lah, kecelakaan lah, sakit lah, sakit kritis lah, apapun itu, dan teman-teman merasa bahwa harta yang teman-teman miliki sekarang tidak bisa mengabsorb biaya yang mungkin terjadi, tidak bisa mengcover biaya yang mungkin terjadi, ya teman-teman tetap perlu namanya produk asuransi. Jadi kalau dibilang asuransi jiwa adalah kunci dari manajemen risiko, itu keliru. Tapi kalau dibilang bahwa buat orang-orang yang masih belum bisa mengabsorb biaya yang ditimbulkan oleh satu risiko, dia penting untuk punya produk asuransi apapun itu, termasuk di dalamnya ada asuransi jiwa. Nah oke teman-teman, di belakang saya sudah ada Kebun Raya Bogor. Ini adalah
bagian akhir dari etapa perjalanan saya keliling kebun raya. Terima kasih sudah mengikuti Eduseries kali ini. Kapan-kapan kalau ke Bogor kita bisa jalan bareng keliling kebun raya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di Eduseries berikutnya. Apabila teman-teman mendapatkan sesuatu dari Eduseries kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.